Selamat pagi, jadi pada saat ini saya akan melakukan pemasangan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Yang pertama, saya akan menyapa pasien dengan ramah dan memperkenalkan diri. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Karisma, dokter yang bertugas saat ini. Kemudian saya akan memberikan informasi mengenai AKDR. Jadi Ibu, AKDR adalah alat kontrasepsi yang fleksibel dan berbentuk huruf T yang diselubungi oleh kawat halus yang terbuat dari tembaga. Yang tersedia di Indonesia adalah koperti. Cara kerja AKDR sendiri yaitu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke dalam tuba falopi, mempengaruhi fertilitas sebelum ovum mencapai kapuk uteri, serta mencegah sperma dan ovum untuk bertemu. Keuntungan AKDR memiliki efektivitas yang tinggi, yaitu 99,4-99,8% efektif segera setelah pemasangan dan memiliki jangka proteksi sampai 10 tahun dan tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, tidak ada efek samping hormonal dengan koperti, dapat dipasang segera setelah melahirkan dan sesudah abortus. Efek samping dari AKDR yaitu perdarahan berupa ada bercak perdarahan antar menstruasi dan biasanya siklus haid menjadi lebih panjang pada 3 bulan pertama. Terjadi nyeri saat haid, kontraindikasi dengan wanita yang mengidap IMS, dapat memicu terjadinya penyakit radang panggul dan dapat terjadi infertilitas. Setelah itu saya akan menanyakan kepada Ibu apakah Ibu masih memiliki pertanyaan, apakah Ibu sudah mengerti, lalu lanjutkan menanyakan riwayat kesehatan reproduksi Ibu. Tanyakan riwayat tanggal haid terakhir, lama haid, pola perdarahan haid, riwayat paritas dan riwayat persalinan, riwayat kehamilan ektopik, riwayat nyeri yang hebat setiap haid, riwayat anemia yang berat, riwayat infeksi sistem genitalia, riwayat penyakit menular seksual, riwayat infeksi panggul, riwayat berganti-ganti pasangan, dan riwayat menderita kanker serviks. Setelah itu, saya akan menjelaskan prosedur AKDR kepada Ibu. Prosedurnya yaitu akan dimasukkan AKDR ke dalam rahim Ibu. Kemudian akan dilepas di dalam rahim dan digunting benang yang tersisa sependek mungkin, sehingga tidak mengganggu ibu dan suami pada saat akan melakukan hubungan seksual. Edukasikan kepada ibu untuk kontrol apabila ada perdarahan atau nyeri yang hebat. Kemudian tanyakan persetujuan ibu. Kemudian lanjut ke pemeriksaan fisik dan pemeriksaan panggul. Sebelum melakukan pemeriksaan, pastikan ibu sudah mengosongkan kandung kemihnya dan mencuci area genitalia dengan menggunakan air dan sabun. Sebelum pemeriksa melakukan pemeriksaan, pemeriksa mencuci tangan terlebih dahulu dengan air bersih mengalir dan sabun dengan 6 langkah cuci tangan WHO. Setelah itu, kita akan menyiapkan alat dan bahan yang terdiri dari AKDR, rintang, tenakulum, sonde, spekulum cocor bebek, kapas, gel larutan antiseptik, dan piala ginjal sebagai wadah untuk alat bekas pakai dan handskun. Setelah itu, bantu pasien untuk naik ke meja pemeriksaan, lalu memakai handskun dan lakukan palpasi pada daerah perut. Apakah ada nyeri, benjolan, atau keluhan lainnya. Lalu kenakan kain penutup pada pasien untuk pemeriksaan panggul, ganti handskun dengan yang steril untuk pemeriksaan selanjutnya. Kemudian, atur arah sumber cahaya dan lakukan inspeksi apakah ada lesi kulit, massa atau discharge pada vagina, tanda-tanda radang, jaringan fibrotik maupun fisura. Kemudian lakukan toilet vulva dari depan ke belakang, dari labia mayor kanan ke labia mayor kiri, dan pada bagian tengah. Kemudian lakukan palpasi pada kelenjar Shin dan Bartolini untuk menentukan apakah ada massa kistik, bengkak, tanda radang, nyeri atau duh, dan lakukan pemeriksaan in speculo dengan menggunakan spekulum cocor bebek yang panjang dan ukurannya sudah sesuai dengan panjang liang vagina ibu. Lalu gunakan gel untuk lubrikasi spekulum agar tidak nyeri. Minta ibu untuk mengambil nafas yang dalam pada saat akan dimasukkan spekulum. Lalu masukkan spekulum dengan tangan kiri menekan pada komisura posterior dan tangan kanan memasukkan spekulum dalam posisi miring dan tertutup. Setelah 2/3 spekulum masuk, putar 90 derajat dalam posisi horizontal. Setelah itu kancingkan skrupnya. Setelah terpasang, lakukan inspeksi pada serviks, visualisasi apakah porsio terlihat atau tidak. Setelah porsio terlihat, evaluasi apakah ada massa yang mudah rapuh, berbenjol-benjol atau porsio licin.
Lihat OUE apakah terbuka atau tertutup, apakah ada cairan atau keputihan di vagina, bila ada lender, eksudat atau darah, dapat dibersihkan agar visualisasi porsio dapat terlihat dengan jelas. Setelah itu, keluarkan spekulum dengan hati-hati dengan mengundurkan sekrup yang terkunci, lalu letakkan kembali ke tempat semula dengan tidak menyentuh pada peralatan lain yang belum digunakan. Kemudian, lanjut pada pemeriksaan palpasi bimanual, pisahkan kedua labia dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri dari sisi atas. Kemudian masukkan jari telunjuk dengan jari tengah kanan ke dalam vagina dalam posisi lurus, ibu jari lurus ke atas, dan dua jari lainnya dalam keadaan fleksi. Kemudian, letakkan ujung jari tangan kiri di suprasimfisis untuk menentukan arah, besar, dan posisi, serta konsistensi dari uterus. Lakukan pemeriksaan untuk menentukan konsistensi serviks, adnexa, dan parametrium kiri dan kanan. Pastikan tidak ada infeksi atau tumor. Lalu pastikan gerakan serviks bebas. Setelah itu, keluarkan jari-jari yang berada di vagina, angkat tangan kiri dari perut ibu, kemudian ambil kapas yang telah dibasahi dengan larutan antiseptik dan hapus sekret vagina yang membasahi dinding perut atau vulva dan perineum. Dapat dilakukan pemeriksaan rektovaginal bila ada indikasi, seperti kesulitan menentukan besar uterus retroversi atau apakah adanya tumor pada cavum Douglas. Kemudian, lepaskan dan bersihkan sarung tangan dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian masuk ke dalam tindakan pra-pemasangan AKDR, buka sebagian plastik penutup AKDR, lipat ke belakang, masukkan pendorong ke dalam tabung inserter tanpa menyentuh benda yang tidak steril. Pegang kedua ujung lengan AKDR dan dorong tabung inserter sampai menyentuh pangkal lengan, sehingga lengan akan melipat. Angkat sedikit tabung inserter, dorong dan putar untuk memasukkan lengan AKDR yang sudah terlipat dalam tabung inserter. Kemudian, masuk pada prosedur pemasangan AKDR, pemeriksa sudah memakai sarung tangan yang steril yang baru, kemudian kita ambil spekulum cocor bebek yang baru, lubrikasikan dengan gel, kemudian masukkan ke dalam vagina untuk melihat serviks. Setelah itu, usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali. Kemudian, jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati di arah jam 11 atau jam 1. Lalu masukkan sonde uterus dengan teknik no touch, yaitu secara hati-hati memasukkan sonde ke dalam cavum uteri dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding uteri ataupun bibir spekulum. Setelah itu, kita keluarkan sonde dan lihat lendir serviks pada sonde untuk menentukan posisi dan kedalaman cavum uteri. Ukur kedalaman cavum uteri pada tabung inserter yang masih berada di dalam kemasan steril dengan menggeser leher biru pada tabung inserter. Kemudian, buka seluruh plastik kemasan, angkat tabung AKDR dari kemasannya tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Hati-hati jangan sampai pendorong terdorong. Pegang tabung AKDR dengan leher biru dalam posisi horizontal, sejajar dengan AKDR, sementara melakukan tarikan hati-hati pada tenakulum. Masukkan tabung inserter ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atas, sampai terasa adanya tahanan. Kemudian, lepaskan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal, yaitu menarik keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong dengan tetap menahan pendorong. Keluarkan pendorong, kemudian tabung inserter didorong kembali ke serviks atau sampai terasa adanya tahanan. Keluarkan sebagian dari tabung inserter dan gunting benang AKDR kurang lebih 3-4 cm. Keluarkan seluruh tabung inserter, buang ke tempat sampah yang terkontaminasi. Lepaskan tenakulum dengan hati-hati, rendam dalam larutan klorin 0,5%. Periksa serviks dan bila ada perdarahan dari tempat bekas jepitan tenakulum, tekan dengan kasar selama 30-60 detik. Kemudian kita keluarkan spekulum dengan hati-hati dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu kita lakukan toilet vulva dan minta ibu untuk memakai celananya kembali. Rendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi ke tempat yang sudah disediakan. Celupkan kedua tangan yang masih memakai handskun ke dalam larutan klorin. Buka secara terbalik dan rendam dalam larutan klorin. Setelah itu, cuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun dengan menggunakan 6 langkah cuci tangan WHO.
Lalu, ajarkan pada ibu bagaimana cara memeriksa sendiri benang AKDR dan kapan harus dilakukan. Lalu jelaskan juga apa yang harus dilakukan bila mengalami efek samping. Beritahu kepada ibu kapan ibu harus kembali untuk kontrol. Terima kasih.